Saya tadi tergelitik ketika Kak Pera mengatakan bahwa usaha saya termasuk usaha unik. Sebenarnya nggak unik, tetapi karena kita sering mengabaikan kebutuhan anak-anak, maka itu menjadi unik. Yang seharusnya usaha-usaha seperti ini sudah harus ada dari dulu. Tetapi mengapa untuk kebutuhan anak-anak kita abai? Welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Lanai. Hai Sobat RRI, kali ini kita di Bisai bakal membahas satu tema ya, yaitu asupan bergizi bersama UMKM. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang merupakan UMKM lah ya, owner-owner yang menjual produk yang bergizi, bernutrisi juga. Nah, di podcast kali ini kita bakal membahas tentang pentingnya asupan bergizi bagi kesehatan tubuh, dan kita bakal ngobrol langsung sama owner-ownernya gitu. Nah, jadi para mau kenalin dulu satu-satu. Yang pertama ada Ibu Nita. Ini adalah owner dari Bubur Nutri Bayiku, ya Bu ya? Yeah. Oke. Dan kemudian di sebelahnya ada Bang Rashid ya. Kalau Bang Rashid ini adalah owner dari Jamu Booster by Kyle. Nah, jadi nanti kita bakal ngobrol lah sama Bu Nita sama Bang Rashid ya tentang produknya ini, karena memang agak beda ya, maksudnya di antara banyak produk-produk yang dijualkan oleh UMKM, tren-tren makanan zaman sekarang, tren-tren minuman zaman sekarang ya kan, tapi kenapa sih Bu Nita sama Bang Rashid ini kepikiran untuk menyediakan produk ini gitu ya, yang bergizi gitu. Kalau Bu Nita untuk bayi ya Bu ya, bernutrisi untuk bayi, kemudian yang Bang Rashid ini bisa dari anak-anak juga ya. Dari umur berapa Bang? Anak-anak bisa dari umur di bawah di atas 5 tahun lah. Iya, 5 tahun ke atas. Oke, nah sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mana tahu ada Sobat RRI yang sudah kenal ataupun yang pengen kenal nih. Kita dengarkan dulu perkenalan pertama dari Ibu Nita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Ramadanita. Biasanya dipanggil Nita. Sebenarnya untuk sebagai pengusaha UMKM mungkin baru-baru, tapi saya pada dasarnya saya bekerja di pemerintahan. Tapi nanti kita bincang-bincang lagi lah mengapa ada beberapa produk ini kita buat di Nutri Bayiku seperti itu. Oke, dan nanti mungkin kita bakal tanya juga, karena di infonya nih ya Sobat ya, Bu Nita ini juga pemilik tempat penitipan, Taman Penitipan Khadijah ya, yang di Bandar Aceh Bu ya. Yeah. Nah, kira-kira kenapa nih, apakah Ibu ini adalah latar belakangnya emang gimana gitu ya, sehingga fokusnya nih ke anak-anak gitu ya, dan ke bayi gitu, seperti itu lah pokoknya kira-kira. Nah, kita kenalan dulu sama Bang Rashid nih, silakan Bang. Halo semua. Hai. Agak gugup dikit ya? Iya, biasa. Namanya siapa? Namanya M. Rashid. Jadi silakan Bang Rashid. Nama saya itu Muhammad Rashid Gunedi. Biasa anak-anak atau teman-teman biasanya manggilnya Rashid. Tapi kalau untuk keluarga manggilnya Edo. Oh, bisa Edo, ya, bisa Rashid. Agak banyak dikit. Banyak namanya. Tapi untuk produk saya itu namanya Kyle. Saya tambahin Kyle Rashidin. Oh iya, makanya awalnya agak bingung saya nih manggilnya Bang Kyle gitu Bu. Karena produknya kan Bang Rashidin. Ternyata namanya bukan, jadi saya panggil Rashid aja ya. Oke, Bang Rashid kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kesibukan sekarang ini ya, untuk sekarang ya 2025 ini fokus ke ini dulu, usaha jamu. Iya, maksudnya Bang Kyle ini udah beres kuliah berarti ya kemarin? Alhamdulillah udah. Oke, nah jadi nanti kita bakal cerita juga sama
Bang Rashid ya. Kenapa sih ini Bang Rashid kan termasuk anak muda ya Bu ya? Iya. Mungkin memang sekarang zamannya anak muda, generasi milenial, Gen Z segala macam itu bikin usaha gitu ya. Tapi kebanyakan juga usaha-usahanya itu ngikutin yang lagi viral, yang populer sekarang gitu ya. Jarang deh ya kita temui anak muda yang mau mikirin hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan juga, kayak produk yang dijualkan oleh Bang Rashid ini gitu. Makanya kita tertarik, wah menarik nih gitu ya buat kita ajak ngobrol gitu. Nah jadi langsung aja mungkin kita ke Bang Rashid dulu ya. Gimana sih akhirnya memutuskan untuk menjual jamu booster ini gitu ya, dari sekian banyak tren minuman yang tadinya aku bilang ya, tren minuman sekarang tuh banyak banget, dan mungkin kalau kita ngikutin tren-trennya itu peminatnya juga bakal lebih banyak gitu ya kalau kita pikir. Nah, tapi Bang Rashid ini milih jualan jamu booster gitu. Kenapa tuh kalau boleh di-share? Itu berawal dari waktu saya masih di Jogja kemarin itu, karena pas COVID. Pas COVID itu, ini ya pribadi saya. Setiap saya sebelum nge-gym itu biasanya saya kan mengonsumsi suplemen-suplemen yang dari pabrik ya. Iya. Nah, dari perusahaan-perusahaan, maksudnya ya dari pabrik-pabriknya. Ya. Cuma semenjak COVID itu kan harga itu jadi lebih mahal. Jadi saya berpikir waktu itu kayak, aduh gimana nih cara buat cara ngatasi alternatif lain selain yang minuman ini gitu. Pokoknya pas saya ngelihat di influencer luar, kalau mereka itu nggak pernah pakai suplemen itu. Mereka lebih ke jahe ginger. Iya. Yang biasa kemarin ginger shot. Oke. Itu biasanya orang-orang luar itu konsumsi itu untuk sebagai alternatif biasanya sebelum nge-gym atau sesudah nge-gym, karena kan jahe itu bagus buat peredaran darah. Iya, benar. Jadi selain gampang didapatkan gitu, lebih murah juga ya daripada kita konsumsinya suplemen-suplemen yang kita beli ya seperti yang Bang Rashid bilang tadi gitu lah ya. Berarti awal mulanya dari situ, dari diri pribadi dulu gitu kan, pengalaman pribadi yang memang Bang Rashid ini dulunya aktif olahraga lah ya. Oke, nah itu kan waktu pas masih di Jogja ya. Terus pas di Ranainya itu mulai jualannya itu pas tahun berapa tuh Bang Rashid? Jualannya itu tahun 2024 kemarin. Oh iya, maksudnya memikirkan untuk jualan gitu. Kemarin kan memutuskan untuk konsumsi pribadi. Nah, habis itu pas pulang ke Ranai, tiba-tiba mau jualan inilah. Nah, itu kenapa tuh? Itu karena saya ada kepikiran bahwa sekarang kan tingkat diabetes itu sekarang udah naik. Apalagi di Indonesia itu kan urutan kelima, dan saya lupa berapa persen itu orang Asia, maksudnya Indonesia mengonsumsi nasi terbesar itu 90% se-Asia, dan itu yang mengakibatkan orang-orang itu jadi kebanyakan diabetes gitu. Jadi makanya itu saya berpikir kayak kalau bisa dari sekarang kenapa enggak gitu, karena kan kalau udah setelah ngalamin hal tersebut kan ya jadinya ngerti. Maksudnya kalau bisa kita cegah dari sekarang, dari usia muda gitu Bu ya Bang ya, kenapa enggak gitu, kenapa mesti nanti tunggu udah dewasa, maksudnya udah tua, udah teridentifikasi sakitnya baru mau cari pengobatan gitu ya. Karena konsumsi gula tadi ya, gula di Indonesia tuh yang tinggi gitu. Nah oke, itu untuk sekilas ya pertanyaan awal kita sama Bang Rashid tentang awal mula dia jualan jamu booster ini. Oke, nah kita geser ke Bu Nita lagi. Nah kalau dari Bu Nita sendiri gimana nih? Mungkin nanti kita bahas penitipan Khadijah. Nah, sekarang kita bahas dulu ke Nutribaiku yang baru-baru ini ya di Ranai dan Natuna khususnya. Mungkin emang cukup baru,
dan sebelumnya mungkin jarang atau malah nggak pernah sebelumnya ada gitu yang kepikiran mau jualan seperti ini, karena kita tahu mungkin banyak ibu-ibu yang sibuk gitu ya, tapi punya bayi yang udah usianya bisa makan tapi sulit untuk memberikan makanan ataupun nutrisi untuk bayinya di masa-masa yang seperti saat ini gitu. Nah, jadi kita pengen dengerin dari sudut pandangnya Bu Nita nih, gimana kira-kira? Ya. Saya itu kan bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi untuk isu-isu perempuan dan anak, terutama anak itu saya mengerti benar mengapa terjadi begitu. Nah, 3 tahun terakhir saya mulai mendalami atau mempelajari terkait tentang pengasuhan. Bagaimana pengasuhan anak-anak di rumah? Karena begini, mengapa karena kami di dinas itu menemukan anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang berhadapan hukum, kemudian anak-anak yang dengan isu anak-anak putus sekolah, kemudian dengan isu anak menikah usia anak. Setelah kami telusuri, ternyata memang anak-anak di dalam keluarga mengalami pengasuhan yang tidak baik seperti itu. Nah, mulai dari bagaimana kita mulai belajar mendengarkan anak, bagaimana kita belajar tentang berhadapan dengan anak, itu kan terkait dalam pengasuhan. Nah, memberi makanan bergizi termasuk di dalam pengasuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa. Saya tadi tergelitik ketika Kak Pera mengatakan bahwa usaha saya termasuk usaha unik. Sebenarnya nggak unik. Tetapi karena kita sering mengabaikan kebutuhan anak-anak, maka itu menjadi unik. Yang seharusnya usaha-usaha seperti ini sudah harus ada dari dulu. Bagaimana kita memikirkan bahwa anak-anak ini butuh makanan bergizi loh. Begitu. Mungkin para pengusaha sepakat bahwa ketika mereka membuat usaha, mereka membuat usaha yang dibutuhkan masyarakat. Tetapi mengapa untuk kebutuhan anak-anak kita abai? Kayak jarang sekali. Jarang gitu, jarang karena begitu tadi kita cenderung abai dengan kebutuhan anak-anak. Oke. Begitu. Iya, jadi ternyata tebakan saya benar. Yes, betul, ada, betul. Gitu. Sepeduli itu. Yes, betul. Karena kita sulit ya Bu untuk menyadarkan orang-orang. Betul. Pentingnya tadi asupan bergizi untuk anak-anak. Gitu. Iya. Kalau jajanan yang disukai anak-anak itu kan banyak ya Bu. Iya. Tapi kalau yang disukai dan dibutuhkan oleh anak-anak, kenapa sih kita nggak mikirin hal itu gitu? Iya. Nah itu maksudnya tadi uniknya itu di tempat kita ya, Iya. di kota-kota lain itu sudah banyak gitu yang sadar, dan di tempat kita tuh jarang, dan ada Bu Nita yang mungkin, dan mudah-mudahan ini menginspirasi ya Bu ya UMKM lainnya untuk bisa juga menciptakan atau membuat produk yang bermanfaat bergizi baik untuk masyarakat secara umum, anak-anak juga secara khususnya. Oke, nah kita kembali ke Bang Rashid lagi ya. Nah kalau untuk sekarang jamu booster ini kita bicara secara umum ya, karena Bang Rashid ini backgroundnya emang bukan orang kesehatan kan. Ya pernah cerita-cerita juga sebelumnya gitu. Nah tapi kalau secara umum manfaat yang dirasakan gitu Bang, kalau untuk kita konsumsi jamu booster ini tuh apa Bang? Biasanya kalau anak-anak muda itu kan biasanya mereka mengkonsumsinya teh dan kopi biasanya kan, itu kan mengandung gula dan itu punya efek jangka pendek. Maksudnya itu efeknya itu cuma ya sebentar aja, cuma udah hari itu aja. Tapi kalau jamu booster yang saya buat ini kan, ini manfaatnya kan akan jadi efek panjang. Jadi nggak seperti kopi ya atau hal-hal yang lain. Jadi bisa dikonsumsi buat ya orang-orang olahraga, sebelum olahraga, buat orang yang kesehariannya mungkin sibuk juga kan, apalagi kan bagus juga biasanya buat ini sebelum tidur. Biasanya kalau cewek-cewek itu kan ada mengandung retinol tidak, maksudnya mengandung vitamin C juga yang bagus buat kulit lah gitu. Ya untuk kulit, untuk daya tahan tubuh juga ya Bang intinya ya.
Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk bahan-bahannya sendiri nih, mungkin teman-teman di rumah juga ada ya yang suka mengkonsumsi kayak rimpang kalau kita bilang ya, kayak air rebusan segala macam. Cuman agak ribet gitu ya kalau yang malas menyediakan waktu. Nah, ini Bang Rashid ini maksudnya menyediakan minuman booster ini yang sudah anti ribet gitu. Nah, kalau Bang Rashid sendiri gimana nih nyiapin bahan-bahannya tuh, Bang Rashid? Kalau untuk bahan-bahannya tuh saya pasti harus memilah lah. Maksudnya itu kadang setiap saya pergi ke pasar itu ada nemuin jahe yang emang nggak bagus gitu. Pas saya coba, rupanya rasanya beda gitu. Jadi saya tuh kalau untuk memilih bahan-bahan tuh emang harus bener-bener bagus gitu. Apalagi kan kalau isi bahannya kan ada jahe, kunyit, dan rempah-rempah yang lain. Jadi biar berbeda lah sama yang lain kan. Kalau yang jamu konvensional kan, jamu tradisional itu kan biasanya banyak-banyak gula gitu, kayak gula Jawa itu kan bikin orang tuh bukannya tambah sehat tapi lebih ke gitu. Jadi sorry. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin kalau sekilas orang dengar jamu booster gitu, jamu gitu, maksudnya ini tuh bukan jamu yang seperti kita tahu gitu ya, tapi ini tuh rempah yang racikan Bang Rashidnya sendiri gitu, dari kunyit, jahe, dan ada yang varian madu juga ya. Mungkin nanti ada varian baru kata Bang Rashid nanti ke depannya gitu ya, biar lebih tambah bervariasi. Oke. Nah, mungkin itu dari Bang Rashid. Kita ke Bu Nita lagi. Kalau di Nutribaiku nih Bu, apa aja nih produk-produk yang dijualkan? Jadi di Nutribai itu saya bentuk beberapa tim gitu, karena saya kan nggak langsung mengurus ini karena saya ada bekerja kan. Jadi saya buat beberapa tim, ada tim pengantaran, kemudian tim masak, kemudian tim yang admin. Nah, jadi kami sering diskusi, misalnya besok mau masak apa, dan saya pastikan bahwa bahan-bahan yang dibelikan itu fresh, jadi nggak ada yang disimpan. Jadi termasuk saya misalnya ada yang nggak sempat ke pasar, misalnya kadang-kadang saya sempat, saya lihat misalnya hari ini masaknya wortel tapi saya nggak ketemu wortel yang bagus, nggak jadi begitu. Jadi kami harus memastikan bahwa bahan-bahannya itu memang fresh itu. Nah, kami buat pun tidak banyak sehingga ketika kami masaknya pagi hari kemudian dijual langsung habis, diupayakan langsung habis, tidak bermalam lagi, sehingga ketika untuk di order lagi besok memang itu baru dibuat seperti itu. Sifatnya yang fresh ya, fresh begitu, menjaga kualitasnya bubur ini gitu ya, produk-produk ini ya. Yang intinya kami mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak. Jadi seperti tadi isunya memang ke anak-anak. Jadi apapun itu yang kita buat memang harus bergizi bagi anak-anak, seperti itu. Gitu. Ini menunya ada apa-apa aja biasanya dalam sehari itu? Jadi untuk sehari itu ada bubur, kemudian puding tetap. Rencananya mau menyediakan buah, tetapi karena buah kita tahu di Natuna agak sulit dapat yang segar, kemudian yang harganya juga mahal, jadi masih di skip. Kemudian ini abon, saya kebetulan ketemu dengan pelaku UMKM yang membuat abon non MSG. Di Natuna Bu? Iya, non MSG. Kemudian kami bermitra. Ya, jadi saya pastikan produk-produk yang saya jual memang sehat untuk anak-anak. Berarti ada menu utamanya ya? Iya, menu utamanya bubur. Ada cemilannya puding. Ada sop gitu, kadang-kadang seperti itu. Kemudian variasi setiap harinya itu berbeda-beda bahan buburnya. Misalnya ada ati ayam, ati sapi, kemudian ada ikan, ada hari ini tadi ayam mentega begitu. Jadi kita variasikan supaya anak-anak tidak bosan dan tidak merasa dipaksa untuk makan gitu. Berarti ini tuh bisa dikonsumsi dari usia 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi begini, 0 bulan sampai 6 bulan ASI wajib. Itu kami edukasikan ke
ibu-ibu. Bahkan kalau misal ibu-ibu ada WA saya, kebetulan saya lagi megang HP admin, Bu, anak saya umur 5,5 mau nyoba Nutri Bayiku. Nggak bisa, saya bilang. Ini bukan tentang uang. Kalau saya jual kan saya dapat uang, bukan tentang uang. Tetapi ketika umur anak, ibu masih berusia di bawah 6 bulan, ASI. Karena kandungan di dalam ASI itu tidak bisa ditemukan di makanan apapun. Bahkan orang Eropa pernah membuat ASI, sejenis ASI itu tidak berhasil. 1 jam keluar dari freezer itu langsung basi. Artinya bahwa Allah menciptakan ASI itu penting bagi manusia, dan kasihlah ASI untuk anak-anak kita. Setelah 6 bulan itu masa perkenalan dengan namanya makanan pendamping ASI. Itu pelan-pelan kita kenalkan seperti itu. Oke. Nah, terus untuk ini posisi ibu jualannya di dekat Taman Penitipan Hadijah. Saya kebetulan ada Taman Penitipan Anak Hadijah. Apakah pas pertama itu target ibu itu untuk anak-anak di situ aja? Apa gimana, Bu? Apakah pertamanya untuk anak-anak di situ saja, tapi kemudian sudah dikenal juga sama ibu-ibu yang lainnya? Yes, gitu, betul. Bu, ya? Jadi begini, karena tadi isunya saya ingin memperbaiki pengasuhan, maka saya buat Taman Penitipan Anak Hadijah. Tetapi kami tidak menyiapkan makanan, karena ketika kami menyiapkan makanan maka harus ada tenaga profesional yang ada di situ bekerja, begitu. Karena Taman Penitipan Anak Hadijah pun masih dalam tahap mengembang begitu. Jadi jasanya pun kami minta nggak mahal begitu. Jadi saya pikir sudahlah kita tawarkan jasa penitipan anak saja, makanannya nanti saja. Nah, seiring waktu saya melihat bahwa ayah bunda, maksudnya orang tua yang menitipkan anak di situ membawakan makanan anak-anaknya itu tidak, saya pikir ada yang tidak sehat begitu, atau mungkin sibuk. Saya paham, kita terlalu sibuk sehingga kita asal membeli makanan bekal untuk anak-anak. Padahal kita tahu bahwa kandungan gula sangat tidak bagus untuk anak-anak. Kemudian tempat makanan yang wadah plastik yang tidak dibenarkan untuk makanan juga harus kita perhatikan. Sehingga itu mendorong saya untuk, oke, kita buat Nutri Bayiku. Seperti itu, dengan makanan yang sehat, dengan konsep makanan yang sehat untuk bayi, yang fresh, yang bisa langsung dibeli, seperti itu. Akhirnya konsumen kami bukan hanya di Taman Penitipan Anak Hadijah saja, tetapi meluas sampai ke Sepempang, bahkan kan Sepempang kemana-mana. Nah, awalnya memang agak kesulitan kami mengantar, tetapi memang karena targetnya tadi kemanfaatan untuk anak-anak, ya sudah kami antar, seperti itu. Jadi ada pengantaran juga ya? Ada pengantaran, seperti itu. Sejauh ini baru semingguan atau mau 2 minggu? Baru ya, hampir mau 2 minggu. Lumayan, Bu, respon dari ibu-ibu? Lumayan. Cuma ini kan kendala kita masih dalam tahap promosi. Kita kan belum luas nih promosinya, tapi lumayan responnya. Dan saya yakin ini pasti responnya akan naik. Mengapa? Karena sekarang orang tua sibuk, kita sibuk. Kemudian sebenarnya mungkin harus saya katakan di sini bahwa ibu itu harusnya punya waktu yang luas untuk mengurusi dia sendiri, begitu. Artinya kalau memang tidak sempat untuk membuat makanan yang sehat, belilah tempat yang dipercayai menyediakan makanan yang sehat, seperti Nutri Bayiku misalnya. Artinya ketika anak-anak mendapatkan makanan yang dipercaya itu sehat, ibunya juga punya waktu untuk mengurusi diri sendiri, keluarga itu bisa sehat. Anak-anak sehat tumbuh dari keluarga yang sehat. Anak-anak dengan mental yang sehat, ini sekali lagi, ini mental yang sehat ini kita butuhkan di setiap keluarga. Karena ketika mental seorang ibu tidak sehat, dia akan menghasilkan anak-anak yang mentalnya tidak sehat. Oke, seperti itu. Luar biasa, keren ya. Mudah-mudahan banyak menginspirasi ibu-ibu lainnya juga lebih sadar untuk mementingkan nutrisi gitu ya, untuk bayinya, untuk anaknya. Jangan mohon maaf kalau kita bilang jangan asal yang aja gitu kan, Bu. Maksudnya untuk ilmu ya, edukasi sekarang tuh udah bisa kita lihat di mana-mana ya, Bu, ya, di media sosial, internet juga udah alhamdulillah lancar. Jadi kayaknya nggak ada alasan lagi kita untuk nggak tahu gitu ya, apa yang baik, apa yang nggak baik untuk dikonsumsi, apalagi untuk anak kita gitu. Nah, next ke Bang Rashid lagi. Kalau dari Bang Rashid sendiri sejauh ini kurang lebih udah berapa lama, Bang, jualannya untuk jamu booster?
Ada Dari- setahun ada. dari November 2024. Oh, Mungkin 6 tahun lah. 6 tahun. Sorry. 6 bulan. 6 bulan. Oke, 6 bulanan. Nah, tapi ini dalam sebulan tuh bisa berapa kali restock gitu Bang? Karena emang kayaknya laris juga nih Bu. Karena sekali mau beli lagi habis Kak, minggu depan gitu-gitu kan. Kayaknya lumayan banyak juga peminatnya makin lama Bang ya. Jadi dalam 1 bulan tuh bisa berapa kali produksi Bang Rashidnya? Kalau untuk awal-awal ini sih dulu itu ya, pas awal-awal itu 80 sampai 180 botol biasanya. Pas awal-awal. Iya, pas awal-awal aja tuh. Tapi pas pertengahan ini kan karena agak ada kesibukan lain juga, jadi agak susah juga ini. Soalnya saya sendiri yang ngeracik. Oh, emang pure sendiri ya kerjanya? Emang sendiri. Dari cari bahannya, bersihin. Semuanya sendiri. Oh, semuanya sendiri ya. Soalnya nggak bisa campur tangan. Orang Kan ini lain. emang benar-benar racikan sendiri. Oke, keren. Jadi sekarang nggak nyampe 180-an gitu ya kalau dalam sebulan karena ada kesibukan lainnya gitu. Iya. Tapi untuk permintaan dari pasar gitu itu terpenuhi nggak, Bang? Kadang orang kan banyak ngechat nih gitu, terpenuhi atau diusahakan untuk memenuhi gitu ya? Biasanya sih PO dulu sih Kak. PO. Jadi kadang kalau lambatnya saya tuh biasanya ibunya tuh mesen, ibu-ibu biasanya mesen sih seminggu sebelum saya bikin sih sebenarnya. Oh gitu ya. Oke, nah ini juga mau ditanya nih. Jadi kalau untuk konsumennya Bang Rashid nih, sejauh ini tuh kebanyakan yang beli tuh siapa? Masih ibu-ibu dan bapak-bapak sih. Tapi saya ngarepin anak-anak muda sebenarnya. Karena kan target saya kan emang untuk anak-anak muda. Karena kan berawal dari yang bawah dulu. Oke, jadi kan tadi Bang Rashid bilang kalau emang target ya sebenarnya pasarnya Bang Rashid ini anak-anak muda gitu. Tapi sejauh ini anak-anak mudanya belum sadar nih mau konsumsi yang sehat-sehat gitu ya, masih memilih minuman-minuman yang manis-manis segala macam ya gitu ya. Tapi ada juga nggak Bang anak-anak muda yang udah mulai beli gitu? Ada nggak dari konsumennya Bang Rashid tuh? Untuk sekarang belum sih. Emang belum sama Emang sekali belum. ya? Ada cuma ya beberapa saja. Tapi ya saya harapin ya anak-anak mudanya lah tolong gitu. Oke. Nah, Padahal kan saya udah bikin yang kecil gitu. Jadi tinggal beli yang 5.000. Yang kecil itu 5.000. Ya 6.000 maaf. Yang kecil itu 6.000. Jadi tolonglah anak-anak muda beli. Iya, sudah disediakan loh yang ramah di kantong gitu ya, maksudnya Bang Rashid ini ya. Udah nggak ngeracik sendiri, tangannya nggak kuning megang kunyit ya, udah disiapkan sama Bang Rashid ini gitu. Tinggal beli gitu ya. Oke. Nah, kita kan mungkin pernah coba ini ya, bikin juga sendiri Bu ya, minuman booster ini. Kadang rasanya tuh berubah-ubah gitu. Mungkin di yang Bang Rashid ini rasanya konsisten, maksudnya kayak nggak, kalau kita nih bikin sendiri kayak terlalu banyak jahe, terlalu banyak kunyit gitu, jadi rasanya agak aneh gitu. Makanya pas coba yang Bang Rashid ini pas gitu ya, itu emang ada apa ya, resep sendirinya gitu ya, apa udah mencoba berkali-kali untuk punya rasa yang sama, yang konsisten seperti itu gitu ya Bang ya? Kalau untuk resep, maksudnya resep pertamanya tuh pertama kali waktu saya sebelum nge-gym tuh emang rasanya sebenarnya tuh pedas. Jadi tuh dulu itu saya cuma ini, kalau ini kan saya emang bener-bener saya halusin semua. Jadi airnya tuh semua dapet. Tapi dulu itu saya cuma pakai ini apa namanya, parutan gitu. Jadi jahe-jahenya yang itu tuh saya juga minum, langsung masuk semua. Tapi dulu nggak pakai kunyit. Saya cuma pakai kopi dulu tuh kan, karena kan buat pre-workout juga gitu. Cuma sekarang saya mikirnya pakai kunyit lah, biar ada apa, kayak tambahan-tambahan bagus juga gitu isinya. Oke, sebelum kita beralih ke closing statement ya, karena udah gak lama lagi nih waktunya, kita pengen tahu sedikit tentang Taman Penitipan Khadijah Bu ya. Kalau boleh sedikit Ibu jelasin di pengalaman Ibu di sana tuh gimana Bu?
Jadi begini, pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan, kemudian bahwa pentingnya masa-masa anak di bawah 7 tahun. Nah, di masa 7 tahun itu, 7 tahun ke bawah, yang otak anak itu berkembang lebih cepat 80% dibandingkan otak orang dewasa, sehingga dia membutuhkan banyak stimulus, termasuk terkait dengan pengasuhan. Oleh sebab itu di Taman Penitipan Khadijah yang saya dirikan pada tahun kurang lebih pada tahun 2019 sekitar itu, saya menginginkan bahwa ketika ayah bunda sibuk, ada pengasuhan pengganti yang seperti ayah bunda inginkan, tanpa kekerasan, dengan sentuhan lembut, mendengarkan anak bercerita, kemudian menstimulus tentang kecerdasan otak kiri, otak kanan. Itu kami siapkan di Taman Penitipan Khadijah. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu inspirasi mendirikan Taman Penitipan Khadijah tadi lagi-lagi memang isunya ke anak. Seperti itu. Dari usia berapa, Bu? Kami terima dari usia 3 bulan. Seharusnya itu kan lepas ASI eksklusif itu 6 bulan. Tapi kan karena kita masih memakai peraturan lama, orang-orang bekerja itu 3 bulan hanya dikasih cuti, maka kami terima 3 bulan seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita sebagai penutup ya minta closing statement dari Bang Rashid dulu. Mungkin apa sih harapannya Bang Rashid untuk anak-anak muda ataupun untuk jamu boosternya? Silakan Bang Rashid. Harapannya untuk anak muda ya pasti nggak jauh-jauh dari ini sih, harus hindarin makan makanan yang manis, karena kan kita nggak mau kedepannya tuh jadi hal yang buruk buat masa depan. Apalagi nanti kan kita juga udah berkeluarga, nggak bisa nurunin gen-gen yang buruk juga gitu. Oke. Lagi segitu aja. Mungkin harapannya untuk Jangan lupa beli. Iya. Jangan lupa beli booster. Aduh, malu juga. Gak apa-apa. Iya, jadi nanti kalau teman-teman mau beli ya, nanti para kasih ini nomor WhatsApp-nya Bang Rashid. Oke. Kalau dari Bu Nita sendiri mungkin sebagai closing statement, Bu, silakan. Negara ini butuh generasi yang kuat. Jadi bagaimana kita membentuk generasi yang kuat? Dari pengasuhan baik. Tentunya dari makanan yang bergizi. Ayah bunda jangan khawatir, mungkin zaman sekarang kita semua sibuk, tapi jangan abaikan kebutuhan anak-anak tentang makanan bergizi. Nutri Bayiku siap menyediakan makanan yang bergizi yang kami masak dengan hati yang ikhlas, senang, gembira, bahkan dengan doa-doa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nita, Bang Rashid juga ya udah ngobrol sama kita di podcast Bisai kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari minuman untuk booster imun gitu ya, ada jamu booster by Kyle, itu bisa dilihat aja di Instagramnya Bang ya. Kemudian Kyle Rasidin. Iya, Kyle Rasidin namanya. Kemudian kalau untuk ibu-ibu yang nggak sempat untuk nyiapin empasi untuk anaknya ya, ada Nutri Bayiku, kemudian ada kontak aja ke Bu Nita ya kan. Adminnya ada admin. Nanti juga buat ibu-ibu bapak-bapak yang bekerja sibuk ya nggak sempat untuk menjaga anaknya, ada tempat Taman Penitipan Khadijah juga gitu. Jadi mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya Bu, menginspirasi untuk UMKM lainnya, kemudian juga ibu bapak di rumah dan juga anak-anak muda untuk lebih aware, lebih sadar tentang kesehatan seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast Bisai episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.